Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk minggu kelima ya. Kita masuk ke pertemuan lima. Untuk materi pertemuan lima ini tentang evolusi dari e-bisnis. Oke, saya langsung aja ke share screen materinya. Oke, mengenai evolusi dari e-bisnis. Evolusi ini perubahan ya, perubahan dari eh, tradisional ke teknologi. Dari yang awalnya manual, kemudian berkembang menuju ke kekinian, menuju ke teknologi. Ini evolusi. Jadi evolusi itu perubahan. Oke. Em, untuk evolusi e-bisnis ini, pendekatan evolusi itu sering digunakan oleh negara berkembang. Seperti contohnya negara Asia ya, Asia Tenggara ya, atau dikenal dengan ASEAN. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini apa namanya melakukan pendekatan evolusi ya. Nah, ini alasannya apa melakukan pendekatan evolusi? Alasannya yang pertama adalah resiko yang dipertaruhkan lebih kecil. Jadi eh, dengan atau untuk mengantisipasi dari sebuah resiko bisnis di sini berisinasi ya untuk melakukan evolusi. Jadi itu alasannya. Yang pertama adalah resiko yang dipertaruhkan itu lebih kecil. Kemudian memberikan value kepada pelanggan. Uh, Kaitannya dengan evolusi itu ada 4 tahapan yang akan dilakukan. Kaitannya dengan evolusi bisnis, perubahan bisnis. Yang pertama di sini ada channel enrichment, kemudian ada value chain integration, kemudian ada yang ketiga ada industry transformation, kemudian ada convergen. Yang pertama dulu, yang pertama adalah channel enrichment ya. Di sini pada tahap channel enrichment ini, pada tahap ini perusahaan menggunakan internet sebagai kanal alternatif untuk berhubungan dengan mitra bisnis maupun pelanggan. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah internet yang digunakan pada tahap ini. Kemudian, perusahaan tidak khawatir akan kehilangan pangsa pasar yang telah dimiliki. Karena apa? Karena akses melalui internet itu hanya merupakan salah satu pilihan utama sebagai pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada. Nah, jika hasil evolusi terlihat adanya tren itu kekinian ya. Biasanya kalian mengikuti tren banget ya. Nah, tren pergeseran pelanggan untuk lebih memilih internet dibandingkan jalur konvensional. Maka pada saat itulah perlahan-lahan tapi pasti cara lama dapat mulai ditinggalkan menuju ke teknologi atau tadi penggunaan internet. Contohnya di sini ada company profile yang hanya dibagikan oleh calon investor dan pelanggan saja dengan teknologi e-bisnis dibangun website profil. Biasanya ini perusahaan-perusahaan ya, webnya itu kan hanya company profile. Web company profile itu gimana? Jadi sebuah situs yang isinya hanya menyajikan, memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, ini sehingga masyarakat nanti di dunia dapat melihat seluk-beluk dari perusahaan terkait. Karena di sini seluruh informasi perusahaan diberikan, disajikan ya dalam situs company profile ini. Nah, komunikasi antar mitra bisnis yang biasa dilakukan, nah itu nanti bisa ya by phone, kemudian
dengan teknologi e-bisnis ya, komunikasi bisa melalui email ataupun aplikasi. Nah, sekarang kan malah lebih berkembang lagi ya menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini bisa di ya, bisa dihubungkan di situs atau aplikasi yang dibuat. Nah, itu untuk tahap channel engagement. Kemudian yang kedua ada tahap value chain integration. Di sini value chain ini merupakan sebuah rangkaian proses ya dari kegiatan perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur atau pabrik itu kan tugasnya atau apa memang fungsi utamanya adalah untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi bagaimana prosesnya perusahaan manufaktur itu mengadakan pembelian ya bahan baku untuk misalnya produk roti, pakaian, kemudian minuman ringan, kue ataupun biskuit ataupun makanan lainnya. Jadi di sini dari proses pengadaan bahan mentah atau bahan baku untuk eh, mengolah atau menjadi sebuah produk. Nah, ini dilakukan semua dari awal ya, dari pengadaan bahan baku dari supplier ya, sampai nanti proses pendistribusian produk yang sudah jadi ke customer. Nah, integrasi rantai nilai perusahaan ya dengan berbagai rantai nilai mitra bisnis akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Di sini ada siapa yang menciptakan produknya nanti. Oh, di sini ada supplier. Nah, supplier ini nanti mengembangkan produk, di mana produk ini tergantung mau produk pakaian, sepatu, tas, makanan, minuman ringan, ataupun produk lainnya. Di sini dikembangkan. Nah, di sini ada pembaharuan inovasi. Ya, jadi dalam menciptakan sebuah produk, dalam mengembangkan sebuah produk itu kan perlu inovasi ya, kekinian, kebaruan, disesuaikan dengan tren atau apa yang diinginkan oleh customer. Nah, itu. Nah, ini customer selaku pengguna produknya atau pemakai produknya. Nah, contohnya di sini untuk value chain, perusahaan tidak perlu menimbun banyak bahan mentah di gudangnya. Karena apa? Karena tahu persis jumlah stok dan durasi pengiriman dari pemasoknya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak ya menimbun di gudang, nanti kalau misalnya expired kan malah ya rugi. Jadi di sini nanti disesuaikan. Di sini memang harus tahu stoknya, jumlah stoknya berapa yang dibutuhkan untuk nanti proses produksi di perusahaan manufakturnya. Kemudian perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah, cepat, dan berkualitas, baik karena terbentuknya jaringan proses antara pemasok dengan perusahaan. Kemudian, perusahaan dapat meningkatkan profitnya, keuntungan ya, secara signifikan. Karena apa? Karena perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utamanya dan membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain atau outsourcing manajemen. Nah, ini contoh dari manfaat secara langsung dari value chain integration. Selanjutnya yang ketiga ada industri transformation. Transformasi ini perubahan ya. Perubahan yang terjadi di industri karena apa? Karena perusahaan telah mulai memanfaatkan peluang e-bisnis. Karena apa? Kemarin kan sudah kita bahas ya mengenai SWOT ya. Di sini ada kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan. Peluangnya dianalisa, kekuatannya dianalisa, kemudian kelemahannya dianalisa, pesaingnya dianalisa. Nah, disingkat dengan analisa SWOT. Oke, tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya berganti bisnis inti dan merubah visi dan misi.
usahanya setelah melihat tingginya kompetisi ya di industri terkait. Jadi memang di dunia bisnis itu persaingan sangat tinggi atau sangat ketat sekali. Jadi harus bisa mengikuti atau mengejarnya. Dengan caranya apa? Dengan menganalisa tadi kekuatan perusahaannya, kelemahannya apa, peluangnya apa, pesaingnya kayak gimana. Nah, ini harus bisa diantisipasi, dianalisa ya. Karena kalau mau bisa bertahan. Karena pesaingnya kan tidak main-main, banyak sekali. Kemudian diperlukannya kemampuan manajemen untuk mendefinisikan ulang bisnis intinya setelah adanya fenomena e-bisnis. Nah, misalnya apa? Misalnya di sini perusahaan penerbitan buku yang biasa memulai rangkaian prosesnya dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan, layout, pencetakan, distribusi, kemudian berevolusi hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Karena apa? Karena proses lainnya dapat outsourceskan ke perusahaan lain. Jadi kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi nggak perlu ditangani sendiri. Jadi modelnya kerjasama. Outsource ya. Nah, proses pemilihan naskah itu dapat direduksi menjadi bermitra dengan para penulis yang berkompeten di bidangnya. Nah, mempunyai kemampuan ya di bidangnya. Kemudian perusahaan penjual lagu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Perusahaan penjual lagu-lagu melalui kaset atau CD yang memiliki banyak toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal kompilasi lagu-lagu yang diinginkan pelanggan. Nah, jadi dibuat portal. Nah, itu eh, mengenai industri transformation. Kemudian yang terakhir ada konvergen. Ini lebih dari satu industri ya yang terjadi karena apa? Perusahaan mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru di sini. Jadi ada kerjasama. Jadi nggak hanya satu, tapi ini bisa lebih dua tiga ya, karena ada perlu digarisbawahi di sini ada kolaborasi dan kooperasi. Jadi di sini ada kerjasama antar perusahaan. Jadi menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Jadi perlulah ya yang namanya usaha itu kan, apalagi perusahaan yang besar ya, butuh investor, butuh modal yang banyak ya. Nah itu makanya di sini perlu kerjasama. Nah format kerjasama ini nanti mendatangkan value ya yang sangat besar keuntungan bagi masing-masing perusahaan maupun terhadap kualitas kehidupan manusia secara lebih menyeluruh. Ini konvergen. Jadi konvergen ini yang perlu digarisbawahi adalah di sini adanya kerjasama antar perusahaan. Jadi nggak satu perusahaan yang memproduksi sebuah produk. Di sini ada kerjasama dengan perusahaan lain. Kolaborasi ya di sini ya, kolaborasi dan kerjasama. Contohnya di sini kolaborasi antara industri perbankan, kesehatan, TI nanti melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kredit card, eh, kredit debit atau kartu debit ya, dan media penyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang nanti bisa ditawarkan. Nah, yang ketiga, kolaborasi antara industri telekomunikasi dan internet yang menghasilkan sebuah ponsel yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi dua arah, sekaligus sebagai internet browser. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ada kolaborasi antara industri multimedia dengan manufaktur. Wah, ini seru ya, multimedia dengan manufaktur. Manufaktur mobil. Ini menawarkan jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, dan
ciri-ciri atau karakteristik lain sesuai selera pelanggan melalui situs internet yang dilengkapi dengan aplikasi chat atau jam. Nah, ini silahkan nih ya kalau misalnya tertarik membuat sebuah aplikasi seperti ini. Nah, ini evolusi, 4 evolusi dari e-business. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali ke slide BSI. Nah, untuk jenis-jenis e-business, pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya bahas ya, jadi saya lewati saja, nanti bisa direview sendiri. Di sini untuk karakteristik juga sudah ya, kayak saya lewati untuk apa namanya jenis bis dari e-business. Wah, pertemuan-pertemuan lalu kan sudah saya bahas. Selanjutnya saya langsung ke aplikasi e-business ya. Di sini ada tiga kategori. Nah, yang pertama ada internal business system, ada nanti ada CRM, ERP, IMS, HRM ya. Waktu itu juga sudah saya singgung ya, sudah saya. Nah, salah satunya adalah ERP. ERP itu nanti untuk membuat aplikasinya bisa menggunakan aplikasi software Odoo ya, software Odoo ataupun Oracle ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, enterprise communication dan collaboration. Di sini nanti ada VIOP, kemudian VIOP ya. Kemudian ada CMS. CMS ini aplikasi yang sudah jadi, yang kemarin sudah saya berikan contohnya ya. Saya bahas juga di situ ada e-commerce, ada Magento, ada Moodle ya. Moodle itu nanti untuk apa namanya membuat aplikasi e-learning. Kemudian ada PrestaShop untuk e-commerce, ada Magento ya. Itu aplikasi CMS. Jadi aplikasi yang sudah ada, sudah jadi, nanti tinggal kalian download di internet, di Google, terus kan nantian kalian edit sendiri, kalian modifikasi sendiri sesuai kebutuhan aplikasi yang kalian buat. Mau membuat aplikasi e-learning, e-commerce, eh, absensi, peminjaman, rental, ataupun aplikasi yang lain. Nah, selain CMS ada email, ada voicemail. Kemudian electronic commerce. Di sini ada nanti ada internet shop, kemudian online marketing. Nah, online marketing ini nanti akan saya bahas sedikit ya. Enggak banyak tapi sedikit saja. Oke, nanti saya lanjutkan dulu. Oke, untuk aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama ya. Nah, ini kan kemarin juga sudah ada Amazon, kemudian ada eBay, nah, terus kemudian ada Stretch. Nah, kalau Amazon ini biasanya jual buku ya, buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel ya, hadiah, dan lain-lain. Nah, kalau eBay itu spesialis lelang, lelang online. Kemudian Etreds di sini nanti stok dan informasi investasi dan layanan keuangan. Nah, selanjutnya aplikasi e-bisnis dibagi menjadi 3 kategori. Ada internal bisnis tadi ya, sudah ya. Ada CRM, ERP. Nah, ini diulang lagi. Oke. Selanjutnya manfaat dari e-bisnis. Nah, manfaatnya ini ada beberapa manfaat. Yang pertama bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Nah, di sini nanti memperpendek jarak. Nah, ini manfaat ya. Memperpendek jarak ya, karena kan apa? Sekarang kan mainannya tinggal kalau mau beli tinggal buka buka HP, laptop ya atau PC. Kemudian perluasan pasar. Nah, ini kan yang namanya marketingnya bisa di media sosial ataupun eh, melalui brosur ya. Kemudian spanduk, billboard, kemudian bisa iklan di TV juga. Nah, ini makanya pasarnya luas. Kemudian perluasan jaringan mitra kerja. Nah, ini kerjasama. Nah, tadi kan ada yang namanya kolaborasi tadi ya. Kemudian biaya terkendali, efisien, kemudian cash flow terjamin, dan manfaat lainnya. Ini bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Yang kedua bagi customer. Nah, ini lebih efektif, biaya terkendali. Tentunya nggak bermacet-macetan ya. Kalau di Jakarta kan tahu sendirilah ya.
Macet itu kan sudah makanan sehari-hari. Jadi kan nanti customer nggak perlu macet-macetan lagi kalau beli barang, tinggal menunggu saja di rumah. Kemudian aman secara fisik, kemudian harga murah, fleksibel. Nah, itu bagi customer. Kemudian bagi masyarakat secara umum, nah, peluang kerja baru, ya. Jadi kan bisa ini menjadi peluang kerja baru yang awalnya pengangguran ya. Nah, ini tinggal modal aplikasi, nah, modal internet, jadi berbisnis seperti itu. Kemudian wahana untuk kompetisi, ya pasti ya namanya bisnis ya. Terus kemudian di bidang akademis, di sini tantangan baru. Para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Kemudian membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Nah, itu manfaat dari e-bisnis. Selanjutnya, latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Ini bisa dilihat dari kebutuhan customer, keprihatinan dan kesadaran customer, kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Sosial ya, kondisi sosial masyarakat, ekonomi, perekonomiannya sekarang ya. Sekarang di masa mendatang, demografi itu kaitannya dengan kondisi wilayah ya. Wilayah atau kondisi demografi ini, apakah daya beli masyarakat Jakarta dengan masyarakat daerah apakah sama? Kan nggak sama ya. Ini dilihat dari demografi, bisa dilihat dari sosial, ekonomi, demografi. Tentunya tidak sama daya belinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi sekarang dan realita masa depan. Ini hambatan di bisnis di Indonesia di masa sekarang maupun di masa depan. Belum terbentuknya high trust society nanti pasti ada ya. Kemudian pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi ya. Beda di pasar lokal ya. Kalau pasar lokal kita face to face berhadapan langsung dengan penjual, oke tawar menawar ya. Bisa bisa ya 5.000 yang kalau beli online misalnya 200.000, kalau misalnya face to face ya langsung ke tokonya ya, bisa mungkin ditawar 150 atau 160 ya, atau mungkin tergantung kepiawaian ya, kepandaian dari tawar menawar si customer. Kemudian sarana prasarana masih belum memadai ya. Kemudian masih sedikit SDM yang paham banget. Kemudian jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Berproses ya, semua itu nggak bisa langsung jeluk. Jadi sulapan seperti itu nggak bisa. Jadi berproses. Nah, makanya di sini memang membutuhkan pembenahan dan peningkatan ya. Ini namanya yang dikatakan tadi berproses. Kemudian adanya tindak lanjut kejahatan kartu kredit pasti. Yang namanya cybercrime itu pasti ada. Kemudian perbedaan platform. Pasti ini platform ini kaitannya dengan situs ya. Jadi eh, bentuk dari isi situsnya, komponennya seperti apa. Kemudian masih menunggu dan lain-lain. Oke, Oke, selesai ya untuk materi hari ini mengenai evolusi dari e-business. Oke, untuk tugas apa pertemuan 5 ya tugas 3 ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Silahkan nanti dikerjakan dan di-upload di MyBase. Oke, tugasnya. Oke. Nah, ini silahkan nanti bagi kalian yang NIM-nya ganjil, buatlah makalah tentang klasifikasi e-commerce berdasarkan sifat transaksi. Di sini ada 7 transaksi. Nah, cari bagi kalian nanti yang NIM-nya ganjil. Terus bagi kalian yang NIM-nya genap, buatlah makalah tentang beberapa model pendapatan dalam bisnis. Nah, di sini 7 model pendapatan. Nah, silahkan dikerjakan, dibuat makalahnya ya. Nanti upload kalau sudah selesai, upload di MyBase. Oke, sekian untuk materi pertemuan 5 hari ini mengenai evolusi e-bisnis. Silahkan eh,
Jika ada pertanyaan mengenai materi maupun tugas 3 atau tugas pertemuan 5 ini, silahkan nanti bisa didiskusikan di WhatsApp group ataupun di forum diskusi MyBest. Silahkan nanti bisa didiskusikan ya. Saya akhiri, saya akhiri untuk materi pertemuan 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.